In less than an hour, the column of ash was 30 miles. I'd be interested to know how much you owe me. I don't care if they're for the King of Holland. They stink. Now let me go. What's the magic word? If she isn't anchored, we'll be ripped in shore and... Deep below the earth, magma was clearing up. Aren't you scared? Scared? No. Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak caduk. Lalu kasbon ke warung teh pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kugoleran termadep anu ngunaheun bari kopdut teh gening. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Krakatau. Film ini adalah film sejarah kisah nyata yang rilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Sami Lier. Dan Gunung Krakatau ini meletus pada tahun 1883. Di sini letusan Krakatau merupakan letusan vulkanik paling besar sehingga banyak memakan korban jiwa. Bermula dalam film ini pada tanggal 26 Agustus 1883 saat sebuah bencana alam yaitu meletusnya gunung yang sangat dahsyat. Dalam waktu 2 hari, letusan itu menghancurkan beberapa kota dan desa dan memakan korban lebih dari 36.000 jiwa. Di sini hanya beberapa orang saja yang bisa selamat, lalu dimintai keterangan dan dikumpulkan para saksi mata oleh ahli biologi yang bernama Roger Verbeek. 2 tahun kemudian, dimulainya kesaksian pada cerita searah. Kala itu wilayahnya masih dinamai Hindia Belanda yang waktu itu masih zaman penjajahan Belanda. Di sini bermula diperlihatkan seorang pemuda bernama William Benjari, seorang pengurus perkebunan kapas di Sumatera. Dia sudah mempunyai seorang istri yang bernama Johanna dan 3 anaknya. Di sini William mempunyai tangan kanan yang bernama Tukiman, asli orang Indonesia. Beberapa hari di rumahnya selalu terjadi gempa kecil. Sehingga di sini Johanna meminta pada sang pasu alias pasuami agar mereka segera pindah dari rumah itu. Tetapi kata William, dia akan panen kebun dan ada bisnis lain di daerahnya, sehingga dia menolak ajakan sang istri. Please, Joanna, you're going to worry yourself sick about this. I'm sorry, Batavia, the hill farmer. Scene pindah pada bapak-bapak yang bernama Verbeek dan keluarganya yang sedang berkunjung ke pantai Anyer yang jaraknya 48 km timur dari Pulau Krakatau. This is the island of Krakatoa. Aren't you scared? Scared? No. Joseph is past your bedtime. Say goodnight to Mr. A sign of what was happening deep. Waktu pun berganti. Pada tanggal 28 Mei, asap Krakatau mulai membuih alias meluap, dan itu sebenarnya sudah memberi tanda-tanda akan adanya bencana. Di sini sebagian warga malah memanfaatkan untuk berbisnis dengan mengajak para turis tour tiris yang ingin melihat keaktifan gunung dengan dekat. Take a boat trip to the furnace of the gods. Krakatau, my hotel guest, your ship. The Loudon is not a pleasure. Setelah itu sempat terjadi sebuah ledakan yang kecil, dan di sini Verbeek mengira bahwa letusan Krakatau tidak akan sebesar Gunung Kafurap. Pada 3 kawah Krakatau ini terus-terusan mengeluarkan asap dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Tetapi masyarakat di sini masih tetap santuy dengan aktivitas mereka. Di sini Neneng Johanna merasa tidak enak hati dengan situasinya sekarang, apalagi banyak hal-hal yang mencurigakan. Contohnya ayam mereka yang tidak ingin bertelur. Confused. The animals know. They're leaving. Malam pun tiba. Di sini mereka sedang lalajo alias nonton wayang golek yang menceritakan kemurkaan manusia. Padahal itu adalah termasuk tanda-tanda. Tetapi si Karoplok mah tetap santuy naronton. Lalu di sini Johanna menemui Kakang Verbeek, sang ilmuwan. Dia menjelaskan bahwa ada yang tidak beres dengan Krakatau ini. Dan dia juga memberitahu bahwa ayam-ayamnya pun sudah tidak bertelur. Tapi karena Verbeek sang ilmiah si paling benar, maka dia tidak percaya dan tidak menghiraukan kata-kata dari Johanna. Maybe they understand the mountain better than we do. I realized far too late that I should have listened to her. Tanggal 28 Agustus pun tiba dan bencana pun datang melanda.
Tepat jam 10 pagi, Kapten Linderman mengantar orang-orang Cina ke Pulau Turun Betung alias Lampung, dan mereka harus melewati Pulau Krakatau. Corpses. They think we smell like the dead. Di sisi lain, Johanna dan William sedang menghadiri sebuah acara, tetapi tidak lama kemudian terjadilah letusan yang sangat dahsyat menyerang para umat-umat. Umat-umat pun langsung mangpret kocar-kacir. Di sini Johanna langsung pergi ke rumah untuk menjumpai anak-anaknya, sedangkan Kakang William malah menghuleng tarik melihat letusan-letusan dari Krakatau karena getaran yang cukup besar sehingga mengakibatkan tsunami. Caused unpredictable swells and rapid tide. The volcano was about to claim its. Di sini Kang Tukiman memerintahkan pada Johanna untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Setelah itu Tukiman menemui Kakang William untuk melihat kesurutan laut yang lebih cepat. Di sini Tukiman dan William mengikat badannya pada tangkal kelapa, sedangkan Johanna dan keluarganya naik ke lantai atas. Akhirnya mereka masih ditangtayungan oleh Allah alias diberi keselamatan. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi ke bukit dengan orang lain. Scene berganti pada Firbig yang langsung meneliti bencana yang sedang viral atau terjadi sekarang. Di sini dia sedikit heran dengan bencana ini yang luas sekali dengan penyebaran letusannya. Ternyata letusan gunung itu merupakan letusan 3 gunung sekaligus yang terdapat dalam satu magma, sehingga letusannya sangat besar sekali. Di sini si Bibi Firbig mengatakan bahwa Krakatau dulunya sudah pernah meletus dengan dahsyat sampai menghancurkan beberapa pulau, dan hanya tersisa Pulau Krakatau saja. In less than an hour, the column of ash was 30 miles. Soon it would engulf both land and sea. Is he gonna die, Bob? Is he gonna die? Pada tanggal 27 Agustus pagi, langit terlihat sedem alias tidak bercahaya karena diakibatkan oleh abu letusan Krakatau yang tebal. Scene berganti pada keluarga William yang sudah berada di bukit. Tidak lama kemudian, datanglah ledakan susulan yang sangat besar sampai telinga mereka menghiung alias mendengung. Gempa besar itu sampai ke Bogor tempat Firbig. Setelah 10 jam meletus, menyebabkan pegunungan jadi runtuh, bahkan suara ledakan itu sampai ke Australia yang jaraknya 4.800 km. The loudest noise in recorded history. Millions of tons of ash and pumice. Di sini Kapten Linderman yang sedang berlayar pasrah dan menunggu keajaiban datang bersama dengan para penumpang lain untuk melawan tsunami yang datang. We're all in the greatest danger. We have to face. I'm saying I'd gladly give my life to save any one of yours. Di sini kapal pun melawan tsunami yang sangat besar. Di sisi lain, reruntuhan gunung dan hembusan abu tebal pun menerjang ke berbagai wilayah. Di sini William dan yang lainnya ketar-ketir akan bencana ini, dan di sini juga William dan Johanna harus kehilangan nyawa anak bungsunya. Scene berlanjut pada perkumpulan korban yang masih hidup, dan mereka saling mencari keluarganya, termasuk William yang menyuruh Tukiman untuk mencari keluarganya, dan yang lainnya membakar para korban-korban yang meninggoy sekitar 36.000 jiwa. Beberapa tahun kemudian, Firbig akhirnya menyelesaikan catatan ilmuannya tentang Krakatau, dan ternyata batu letusan dan abu Krakatau terlempar hingga ke wilayah Afrika, dan akibat letusan itu, suhu global jadi menurun dan Krakatau pun tidak tersisa, dan film pun tamat.
Kata-kata Modadep hari ini, yuk kita mempelajari tentang sejarah, biar kita tahu merihnya nenek moyang kita dulu itu kayak gimana. Biar Anda tidak hanya banyak gaya tanpa usaha. Yo, jangan lupa subscribe ya sahabat Bones.